Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan khususnya ibu-ibu pengajian dari Zainat Sanus Safah, ya, bagus sekali namanya Bu ya, yang ada di studio. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa menyaksikan tafsir kehidupan pada subuh hari yang berbahagia ini. Melanjutkan pembahasan kita terdahulu, kita menyinggung sedikit tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah di situ, di dalam surah Al-Isra ada rangkaian ayat tema pokoknya tentang bagaimana bisa berbuat kepada kedua orang tua. Surah Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Dilanjutkan lagi, wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, jadi ayat-ayat ini sesungguhnya menekankan betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Menarik sekali untuk kita perhatikan bahwa seolah-olah berbuat baik kepada kedua orang tua, perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ini diadreskan kepada mereka-mereka yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga. Itu kan fi'il amar di situ. Tetapi amarnya itu kalau kita lihat konteksnya, itu terutama diperuntukkan ketika orang tua itu sudah menjadi tua dan ketika anak itu sudah menjadi dewasa, ya kan? Saya kira logis itu kan Ibu ya. Anak kecil kan tidak perlu diperintahkan berbuat baik kepada orang tua kan? Mau tidak mau anak kecil itu pasti berbuat baik kepada ibunya kan? Yang memberi makan, yang memberi uang jajan, yang membayarkan sekolah anaknya kan? Tapi kalau anak itu sudah berumah tangga, orang tuanya sudah tua. Ya, kalau kita lihat tadi ayatnya kan, wala taqul lahumu uffin, jangan ngelak, aduh, ya kan? Itu kan adresnya kepada orang tua yang anak-anak yang sudah beranjak dewasa, ya kan? Nah, banyak sekali anak-anak itu, ya, betul-betul menyedot energi kedua orang tuanya. Tapi setelah mereka kawin, sudah punya istri atau sudah punya suami, dia memperlakukan orang tuanya itu seperti orang lain. Dia memperlakukan kedua orang tuanya itu seperti beban. Ya, orang tuanya dari kampung rindu terhadap anaknya di Jakarta ini misalnya, Ibu ya. Kapan ya Ibu tuh pulang kampung? Dia merasa terbebani dengan kehadiran orang tuanya. Mungkin para pemirsa yang menikmati tafsir kehidupan ini nggak ada yang seperti itu, tapi pasti Ibu, Bapak, para pemirsa pernah menyaksikan orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Persoalannya sangat penting karena salah satu hadis Nabi juga mengatakan bahwa salah satu tanda-tanda kecil hari kiamat itu akan datang manakala anak itu, orang tua itu melahirkan rajanya. Apa artinya melahirkan raja? Membesarkan anak harimau, kecil disayang tapi besar-besar itu bukan main. Meneror kedua orang tuanya. Dia nggak mau pergi ke sekolah kalau tidak dibelikan motor. Kuliah, dia nggak mau kuliah kalau nggak dibelikan mobil. Ya, coba. Saya kira banyak yang sering kita lihat pemandangan seperti ini kan. Padahal orang tuanya kan pas-pasan. Akhirnya karena dia memaksakan diri, 24 jam nggak cukup bagi orang tua itu untuk memenuhi seluruh selera anak-anaknya yang sekarang ini. Karena kenapa? Anak-anaknya kan yang lain nonton, masa teman saya beli motor, aku nggak bisa. Kuliah, masa teman-teman pakai mobil, aku nggak bisa.
Jadi terpaksa orang tuanya itu bersusah payah, tengah malam bangun, tengah malam salat tahajud, berdoa supaya anaknya bisa menjadi anak-anak yang sukses di masa depan. Akibatnya apa yang terjadi? Itu meneror. Itu masih mending, Bu. Ya. Tapi ada yang malah memaksa. Ya. Subhanallah. Ya, kita punya cerita masing-masing, menyaksikan lingkungan hidup kita kan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan bahwa para pemirsa, terutama bagi kita seorang anak, ya, coba renungkan bagaimana pengorbanan kedua orang tua kita waktu mulai kita dikandung, ketika kita menyusui, ketika kita bersekolah. Siapa yang punya jasa yang paling besar di situ adalah orang tua. Mohon maaf ya, mungkin suami atau istri itu kan terima jadi, udah sarjana kok, udah berisi lah, udah padat. Nah, kok tiba-tiba menyedot seluruh perhatian energi dan tidak tersisa sedikit pun terhadap kedua orang tuanya. Nah, saya ingin mengingatkan di sini bahwa durhaka terhadap kedua orang tua itu adalah dosa yang sangat besar. Selain nanti diancam siksaan di dunia, seringkali anak yang durhaka itu diperlihatkan bagaimana akibat kedurhakaannya itu di dunia. Kita masih sering bercerita tentang maling kundang kan? Ya, terlepas itu mitos atau tidak, tapi menurut hemat saya, cerita-cerita seperti ini itu harus membekas dalam diri seorang